Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mereview satu mikrofon kondensor tipe USB yang bisa kalian gunakan baik di komputer, laptop ataupun di smartphone kalian. Sebelumnya gue udah tes mikrofon ini baik di laptop ataupun di smartphone dan berjalan dengan baik. Nanti hasilnya bakalan gue liatin ya ke kalian. Oke. Untuk mikrofon ini namanya itu adalah Jiansu JY71, dimana harganya itu kisaran rank 300.000 sampai 350.000 rupiah. Kalian bisa cek di Tokopedia ataupun di Bukalapak, di Shopee, Lazada, dan di marketplace di Indonesia ya untuk mikrofon ini. Oke, kita langsung aja ke boxnya. Di sini boxnya warna hitam, kemudian pinggirnya ada warna oranye, dan di depannya ada gambar mikrofon itu sendiri. Kalau dilihat-lihat, ini mikrofon hampir mirip dengan mikrofon kondenser USB solo case ya, yang harganya itu kisaran 2 juta ke atas. Tapi ini harganya 300.000 sampai 3,5. Kita langsung buka aja apa aja yang bakalan kalian dapat di dalamnya. Oke, yang pertama adalah kertas panduan dan buku panduan. Kemudian kalian pun dapat satu kabel USB. Kalian pun dapat satu stand yang terpisah standnya. Nanti bakalan kita coba untuk aplikasiin aja standnya. Ini juga adalah satu stand yang di bawahnya. Cukup berat ya untuk stand bawahnya. Kemudian ini adalah mikrofonnya. Kita keluarkan terlebih dahulu aja dari dalam box dan plastiknya, dan kita kepinggirkan boxnya biar space-nya lebih luas. Oke, yang akan kalian dapatkan adalah buku user manual atau user guide, dimana di sini ada namanya sendiri yaitu Jiansu Microphone Condenser USB Microphone Studio with Stand YJ71. Untuk spesifikasinya sendiri, ini tipenya USB dengan respon frekuensinya 20 Hz to 16 kHz. Kemudian impedansinya sekitar kurang lebih 680 ohm. Sensitivitasnya di sini minus 39 disable, plus minus 3 disable, dan lain-lain lah. Kemudian untuk user guide-nya, ini cara menggunakan mikrofon ini agar bisa terinput ke laptop ataupun komputer kalian. Simple. Untuk kabelnya sendiri adalah Type C. Ini Type C udah banyak banget yang jual. Kalau misalkan ini hilang atau misalkan ini rusak, kalian bisa ganti dengan kabel Type C yang mungkin sedikit lebih tebal dibandingkan kabel ini. Tapi ini pun sudah cukup lah kayaknya. Kemudian kalian pun dapat satu stand. Oke, stand ini nanti diinput ke sini. Kemudian diputar, dikunci dulu, dan ini diinput ke sini. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk penyangga bawahnya ini cukup keras, cukup berat. Jadi kalau misalkan dipukulkan ke tembok, temboknya bisa hancur. Atau misalkan dipukulkan ke kepala, kepalanya bisa bocor. Kemudian ini juga dari full aluminium, serta extensionnya ini juga sama ya. Dan mikrofon ini tuh bisa kalian ubah untuk posisinya, bisa kayak gini, bisa kayak gini ya. Atau misalkan kalian pengen menggunakan stand arm, ini tinggal dibuka aja, nanti tinggal kasih tambahan extension 5/6 kalau nggak salah. Karena biasanya untuk yang stand arm itu inputannya tuh kecil ya. Jadi perlu extension buat nginput ke sininya. Oke, dan ini pun adalah mikrofon tipe cardioid, bukan tipe omnidirectional ataupun tipe yang lain. Kemudian tidak ada untuk pilihan tipe-tipenya. Jadi ini tok mikrofon kondensor USB cardioid. Untuk build quality-nya pun terbuat dari bahan full alloy. Ini baik bagian jaringnya ataupun bagian bodinya. Kemudian di sini ada untuk LED on off. Jadi kalau misalkan dinyalain itu warnanya biru, tapi kalau misalkan di mute dengan menekan ini itu warnanya jadi merah. Di sini pun ada pengaturan untuk volume mikrofon. Ini bisa dimaksimalin di sini. Namun tidak ada pengaturan untuk echo, jadi tidak ada gemaknya semacam itu ya. Dan di bagian bawahnya ada dua inputan untuk USB Type C yang kabel tadi, dan inputan untuk jack 3,5 mm untuk headset. Jadi kalian bisa langsung memonitoring suaranya saat kalian sedang recording ataupun saat kalian sedang streaming. Tapi terkadang hasil
recording atau hasil streaming dengan hasil monitoring itu suka berbeda. Jadinya ya biasanya sih kalau untuk monitoring itu agak sedikit noise, tapi kalau untuk hasilnya biasanya jadi lebih jernih. Oke, kita langsung aja tes mikrofon ini baik untuk ke laptop ataupun ke smartphone yang gue punya. So let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon Jiansu JY71 ini ke smartphone yang gue punya. Jadi ini smartphone yang sering gue pakai untuk keperluan recording. Jadi gue nggak pernah pakai kamera ini nih. Ini kamera udah jarang dipakai karena agak sedikit ribet kalau menurut gue. Jadi gue pakai smartphone ini. Dan ini adalah kualitas suaranya nih dari mikrofon Jiansu ini dengan volume maksimal. Ini volume mikrofonnya maksimal ya, bisa kalian lihat nih maksimal. Oke, dan memang jaraknya kalau gua agak sedikit jauh dia jadi nggak kena ya, karena mungkin ini tipenya tipe cardioid. Jadi mulut kita harus lebih dekat dengan mikrofonnya. Ini di luar ada tukang cuangki, apakah kedengar atau enggak? Ini ketukannya. Oke, dan itu adalah hasil suaranya. Kemudian kalau misalkan kalian pengen menggunakan mikrofon ini dengan smartphone yang kalian punya, pastikan kalian mendownload aplikasi Open Camera ya. Jadi kalau misalkan menggunakan kamera bawaan yang ada di smartphone-nya, biasanya tuh nggak akan masuk dan nggak akan bisa. Nah, kalau di Open Camera kalian bisa setting-setting untuk source dari mikrofonnya. Jadi ada dari mikrofon internal, ada dari mikrofon eksternal, dan kalian pilih mikrofon eksternal, lalu kalian bisa menggunakan mikrofon ini di smartphone kalian. Sekarang gue bakal coba untuk tes mikrofon ini dengan menggunakan laptop yang gue punya dan menggunakan software Adobe Audition ya. So let's find out and let's go. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari mikrofon USB atau mikrofon kondenser USB merek Jiansu tipe JY71. Dimana kalau gua dengar di headset memang noise-nya agak kerasa banget ya. Gue nggak tahu apakah di hasil recordingnya noise-nya sama-sama kerasa atau enggak. Silahkan kalian bisa menilai sendiri. Dan pastikan menggunakan headset ya saat mendengarkan hasil suara dari mikrofon Jiansu ini. Di headset bener-bener kenceng banget noise-nya, sumpah. Apa gua harus kecilin kali ya? Kalau dikecilin ya suara noise-nya nggak ada, cuman suara mikrofonnya juga jadi nggak ada ya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting ini sudah bisa, gue udah bisa memperlihatkan ke kalian atau ya untuk kualitas suara dari mikrofon Jiansu JY71 ini. Kemudian untuk posisi mikrofon sendiri sebenarnya bukan ada di atas, melainkan ada di pinggir ini nih, di pinggir ini ataupun di pinggir ini. Jadi karena sistemnya cardioid, makanya kualitas suaranya atau jangkauan suaranya maksud gua nggak terlalu jauh. Jadi segini di headset udah nggak kedengeran. Kalau misalkan deket baru dia kedengeran kencang. Dan ini juga untuk hasil yang ada di headset itu cukup lumayan tebal meskipun gue nggak setting apapun di Adobe Audition ini. Jadi di sini pure hasil yang ada di Adobe Audition itu tanpa editing apapun, nggak naikin disable, nggak pakai pengaturan efek bass, treble atau low, mid, dan high. Jadi tidak ada settingan apapun. Jadi cukup lumayan jernih. Nah, kalau misalkan kalian pakai OBS untuk ngerekam juga ya settingannya seperti ini ya, hasil suaranya seperti ini. Ini ya cukup jernih banget, cukup tebal banget meskipun noise-nya ada gitu ada. Semoga ya di hasil recording itu tidak ada noise-nya. Sekarang bakalan gue coba untuk tes mikrofon ini dengan mengcover lagu. Jadi gue bakalan nyanyi ini meskipun suara gue jelek. But anyway, buat kalian lah. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalau misalkan kalian mungkin butuh mikrofon untuk cover lagu, ya bisa dengar gue nyanyi. So let's find out. Let's go. Fly away and brought me here, and a change you bring to me. Let me promise that I'll stay.
this what you want and all alone? 'Cause I'm willing to change for you, and you ask me to stay. Well, you know that I would do anything for you. Without you, I lose my way. I will fly across the sky, and I'll take you away with me. If you say what you feel inside, you know I promise I'll do anything. I just wanna stay and be with you. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya setelah gua nyanyi dan menggunakan gitar akustik yang cukup pales, nggak enak gitu kan, karena gitarnya gitar lama, nggak pernah gue servis. Dan seperti itulah hasil suara dari mikrofon Jiansu JY71 ini, baik dipakai hanya untuk rekaman ataupun dipakai untuk cover lagu. So, menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya tentang mikrofon Jiansu ini. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon dengan harga 300.000 sampai 350.000. Dan mikrofon ini namanya Jiansu dengan tipe JY71. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa cek link di Tokopedia. Gue nggak akan nempelin link di bawah ya. Kalian langsung aja cek di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, ataupun di Lazada. Harganya kisaran 300.000 sampai 350.000. Untuk kualitas suara sendiri cukup lumayan jernih, meskipun di monitor itu ada sedikit noise. Tapi tadi pas gua denger hasil rekamannya, ternyata noise-nya nggak ada ya. Dan kalian pun bisa menggunakan mikrofon ini baik di komputer, laptop, ataupun di smartphone kalian. Kalau misalkan kalian gunakan smartphone, pastikan kalian menggunakan OTG semacam ini. Kalau misalkannya smartphone-nya Type-C, ya harus pakai yang Type-C ya, karena gue juga pakai extension Type-C juga. Oke, dan sekian review dari gue tentang satu mikrofon kondenser USB ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika kalian tidak suka, ya silahkan di dislike saja. Mau subscribe silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Gue Coki Rasyandara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara, peace.